Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa jami' dzurriyyatihi wa ihsani min anbiya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in misan liyamiddin wa ulama al-musannisin wa salihin musannifin wa syahidin Nabi Sallallahu Malaikatul Muqarrabin Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Mata'ala Sazili Ya Baituha Wa Ustaz Syekhi Murabbi Ruhi Nabi Sallallahu Sama Sallallahu Alaihi Wasallam Abaina Ummahatina Wajati Rajdatina Warwakhina Wajjatina Lana wal Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita berbicara tentang Adabul Muta'allim, Ustaz. Ya, adabul muta'allim, kaitannya tentang adab seorang murid dengan gurunya, yaitu hendaknya seorang murid meyakini bahwa gurunya itu adalah memiliki posisi yang mulia karena seorang guru, ustadz, kiai, seorang dosen itu sebagai murabbi nafsah, murabbi nafsi, sebagai pengajar, sebagai penuntun jiwanya. Kalau orang tua itu yang memenuhi kebutuhan lahir, kalau seorang guru, ustadz, dan kiai dan lain sebagainya itu sebagai memenuhi kebutuhan batin, kebutuhan jiwanya. Maka seorang murid harus memiliki keyakinan bahwa guru adalah memiliki posisi yang utama. Kemudian khudu. Khudu itu tawadhu, sopan santun ketika di depan guru. Di depan ya di berjalan, ketika mau melaksanakan sesuatu, ketika ada guru di depannya, atau kita di depan pandangan guru, maka hendaknya kita itu sopan santun. Dengan apa? Memperhatikan apa yang dikatakan, disampaikan, dinasihatkan. Kemudian tidak boleh menghina, membanding-bandingkan antara guru satu dengan yang lain, karena itu akan mendatangkan sakit hati dari guru itu sendiri. Kemudian tidak boleh juga bertanya aneh-aneh, bertanya yang sifatnya menguji guru. Menguji guru, sudah tahu gurunya itu, dosennya, ustadznya itu nggak begitu menguasai materi itu, materi pelajaran itu diuji, ditanya yang aneh-aneh. Itu tidak boleh. Tidak boleh memperlakukan guru, mempermalukan guru di khalayak umum, di depan kawan-kawan. Karena sesungguhnya hakikatnya yang membuat Anda pintar itu bukan guru,
Yang membuat Anda pintar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru itu hanya sebagai lantaran. Ini banyak sekali cerita-cerita dari para ulama besar. Ada yang namanya seorang kiai besar. Itu ketika beliau belajar kepada Yai Dalhar Watu Congol. Memang cara penyampaian panjenenganipun Yai Dalhar itu kalau nerangkan orang nggak dengar. Misalnya kayak sampai ada satu muridnya yang kelak menjadi Kiai Ohid, Kiai yang terkenal di Yogyakarta, itu mau pindah. Ada kerentek mau pindah, kemudian Yai Dalhar Perso tahu dipanggil. Kok arep pindah kenopo? Tapi selama ini kamu ngaji itu kamu kira saya yang bisa memintarkan kamu. Yang bisa membuat kamu pinter. Bukan saya. Tapi yang membuat kamu pinter ilmu barokah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya sebagai lantaran. Ini pernah ada peristiwa seperti itu. Maka terhadap seorang guru hendaknya kita berperilaku sopan baik di depannya. Husnuzon, tidak boleh berprasangka jelek. Karena sesungguhnya dengan adanya husnuzon kepada guru itu akan membawa keberkahan ilmu tersendiri bagi kita. Khudu. Ini ulasan kemarin. Ini sudah lengkap nih. Dilanjutkan wa amma adabuhu ma'ihwanihi. Adapun sopan santun seorang murid ma'ihwanihi dengan kawannya. Ada sopan santun seorang murid secara personal. Dirinya harus dituntut memiliki kesantunan seperti tidak boleh sombong dan sebagainya. Secara personal. Kemudian sopan santun kepada guru. Yang nomor 3 adalah sopan santun kepada sesama kawan. Karena dalam proses belajar mengajar itu ada murid, ada guru. Murid itu dengan murid yang lain dalam proses belajar mengajar itu saling mendukung. Karena pada dasarnya keberhasilan seorang murid itu seperti mau menjadikan beras pada gabah. Kalau ada gabah satu ditumbuk, dipaksa untuk ditumbuk, maka dia tidak akan jadi beras. Dia akan hancur. Karena apa? Karena dia nggak kuat. Tapi pada dasarnya kalau gabah itu banyak, dia berproses dengan sesama kawannya, saling gesek sehingga dia menjadi sukses. Dia sukses menjadi beras. Kalau dalam proses belajar mengajar, sukses menjadi pinter, barokah. Sehingga ketika berinteraksi, murid dengan murid yang lain, dengan kawannya, yang pertama faminha ihtiramuhum. Ihtiramuhum hendaknya menghormati seorang murid, menghormati kawannya, saling menghormati. Karena dalam perkawanan itu ada yang kaya,
ada yang sedang, ada yang itu harus kita pahami. Semua itu adalah kawan kita. Semua kita berproses untuk mencari ilmu bareng. Sehingga kita harus paham. Yang pertama, tuntutan kepada seorang murid adalah ihtiramuhum, menghormatinya. Menghormati. Wa tarku ihtiqari wahidin minhum. Wa tarku ihtiqari wahidin minhum, hendaknya dengan menghormati itu jalannya apa? Tidak menghina kepada salah satu kawan. Tidak boleh menghina kepada kawan yang lain. Wa tarku ihtiraqi wahidin minhum, dan tidak boleh menghina terhadap kawan yang lain. Kalau bahasa terjemahan kita, watarku, dan hendaknya meninggalkan ihtiraqi wahidin, menghina satu dengan yang lain. Jadi saling menghormati, nggak boleh menghina, nggak boleh ada penghinaan, merendahkan, nggak boleh. Nah, itu menghormati. Nomor satu ada tidak boleh menghina. Yang nomor dua, watarkul isti'la'i alaihim. Tidak boleh al-isti'la' itu merasa tinggi hati, tinggi diri. Tidak boleh mentang-mentang cantik, yang cowok ganteng, dari kalangan orang kaya, orang mampu, dengan kawan-kawan yang tidak mampu. Dia itu sombong, nggak selepel, nggak jebean, tahu jebean, nggak, nggak, dia punya geng sendiri. Tidak boleh. Watarkul isti'la'i alihim. Tidak boleh merasa tinggi hati, tinggi diri. Isti'la' itu yang perlu ditinggalkan. Ini jalan cara-cara menghormati murid satu dengan yang lain. Menghormati sebagai murid dengan kawannya. Tidak boleh tinggi hati, tinggi diri. Itu menghormati. Yang selanjutnya adalah waminha. Dan di antara kesopanan seorang murid kepada kawannya adalah alla yasqara bi batil fahmi minhum. Hendaknya tidak boleh menghina. Yasqara itu merendahkan. Wa minha, di antara sopan santun antara murid dengan kawannya adalah tidak boleh merendahkan. Bibati ilfami minhum. Disebabkan karena bibati ilfami minhum itu ya pemahaman yang lemot. Tidak boleh merendahkan terhadap kawan yang lemot. Kawan yang agak bodoh-bodoh dikit. Kawan yang lambat pemahamannya. Kawan yang tell me, nah, macam-macam istilahnya itu. Itu tidak boleh direndahkan. Tidak boleh direndahkan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak masuk akal.
dulu ketika seorang murid itu belajar baik di pondok, di perguruan tinggi, di sekolah, yaitu termasuk orang yang lemot, maka ketika lulus dia menjadi orang duluan. Ketika lulus mereka mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kawan-kawan yang dulunya pinter. Karena apa? Karena mungkin ada hal-hal yang merupakan nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah berbicara tentang barokah ilmu. Barokah. Karena sekali lagi, yang memberikan kepandaian, yang meminterkan, yang memberikan barokah ilmu itu tidak guru, tidak ustadz, tidak kiai, tidak pengajar, tidak senior, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu ditekankan. Ini penting sebagai seorang murid. Ini adalah tuntutan kita sebagai seorang murid. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah dalam menuntut ilmu. Dengan orang yang pintar kita belajar, kita berasah. Dengan orang yang kurang pintar kita asih. Ada asah, asih, asuh. Ini adalah proses belajar. Nanti kalau Anda sudah keluar, sudah menjadi alumni, akan terasa bagaimana proses besok itu. Itu bisa dirasakan. Selanjutnya, jalan tidak boleh untuk menghina kepada kawan-kawan yang lemot, yang kurang cepat pemahamannya. Wa ala yafraha idza wabahal ustazu ba'dul qasirin. Dan hendaknya jalannya apa? Tidak senang, tidak mentertawakan apabila seorang guru itu marah-marahin kepada murid ba'dul qasirin, murid yang lemot tadi. Wabah itu marah-marah. Ba'dul qasirin, murid yang lemot. Hendaknya sebagai seorang murid tidak senang, tidak mentertawakan, tidak bahagia, tidak merasa hebat sendiri ketika tahu kawan-kawan dia lagi dimarahin seorang guru karena kelemotannya. Ketika ada kawan dimarahin guru, marahin dosen, kita ketawa-ketawa. Kita merasa bangga karena kita tidak dimarah. Kita sudah hebat, kita sudah sempurna tugas kita. Kita dapat nilai sempurna. Sehingga kawan-kawan yang tidak dapat nilai sempurna dimarah-marah. Kita senang. Itu kita hindari. Tidak boleh. Idza wabahul ustazu, ketika seorang guru itu marah. Ba'dul qasirin, kepada murid-murid yang kurang. Alayafroha, kita tidak suka. Kita tidak bahagia. Bahagia di atas penderitaan kawan. Tuh. Karena apa? Karena sesungguhnya 1, 2, 3 itu tadi. Misalnya senang kalau ada seorang guru marah-marah kepada kawan kita yang lemot. Kita itu senang dengan merendahkan kawan. Kita itu tinggi hati. Kenapa harus dihindari? Fa inna zalika, karena sesungguhnya semua itu tadi asbabul bugdi, menjadi sebab kebencian. Kita dibenci kawan.
wal adawati dan permusuhan. Kita merendahkan kawan. Kita punya geng sendiri. Kita senang terhadap kawan yang dimarah-marah guru dan ustadz, dosen. Kita tinggi hati. Itu adalah menimbulkan kebencian kawan-kawan dengan kita. Dan menimbulkan permusuhan. Nah, ini adalah ini adalah salah satu yang perlu kita hindari. Akhlak sebagai seorang pelajar, seorang pencari ilmu, akhlak bergaul dengan kawannya. Ini. Jadi kalau kita sudah bisa menerapkan ini, insya Allah kawanmu banyak. Kamu kalau ketika belajar banyak yang nolong. Kamu ketika nanti jadi alumni kesannya bagus. Tidak ada yang merendahkan kamu. Tidak ada yang menghina kamu. Dan insya Allah kalau kawan-kawanmu senang, kawan-kawanmu bahagia, Anda kawani, insya Allah, Allah juga senang. Kalau Allah senang, maka insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Amin. Ini penting. Dari inti kitab ini yang penting adalah adabul muta'alim. Baik adabu fi nafsihi, adabu ma'ustadhihi, adabu ma'ikhwanihi. Ini yang paling. Di antara juga nanti yang lain-lain. Ini yang perlu menjadi modal dasar. Kita sebagai seorang murid penting ini. Insya Allah, demi Allah, Pak Kuar janji, Pak Kuar sumpah, kalau Anda melaksanakan ini semua, insya Allah akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Hak-hak kedua orang tua. Al-walidani ai huma al-walidaini ai. Ya, kedua orang tua itu apa maksudnya? Huma ya al-walidani asbabu fi wujudil insani. Orang tua adalah menjadi sebab adanya manusia. Laula ana uhuma. Laula ana uhuma. Seandainya tidak ada kepayahan dari keduanya, laula anak uhuma, seandainya tidak ada kepayahan dari keduanya, mastaroha, tidak bisa senang, tidak bisa bahagia siapa manusia itu. Walaulah saqauhuma, dan seandainya tidak ada kepayahan saqauhuma,
bagi keduanya. Mata na'ama, maka tidak ada kenikmatan yang didapatinya. Artinya apa? Kedua orang tua, hak-hak kedua orang tua. Orang tua itu apa? Orang tua itu siapa? Yaitu orang tua adalah huma, orang tua, dua orang tua itu menjadi sebab asbabu fi wujudil insan, sebab adanya manusia. Anda lahir karena ada ayah dan ibumu, bapak ibumu. Di samping itu juga laula anauhuma mastaroha. Seandainya tidak ada kepayahan perjuangan dari kedua orang tuamu, mastaroha, maka Anda tidak akan bahagia. Ya, kalau orang tuamu tidak mau payah, orang tuamu tidak mau istilahnya itu sakit, maka ya udah. Kamu lahir apa itu nggak dikasih ASI, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa, makan mati. Maka dengan adanya sampean semua ini atas dasar kepayahan kedua orang tua. Walau lasaqauhuma mata na'ama. Dan demikian juga sakit keduanya itu adalah menjadi hal yang apa ya, kenikmatan selanjutnya. Sudah dalam kandungan merepotkan, orang lahir sampai 40 hari merepotkan, 3 tahun sekolah TK nggak berangkat sendiri merepotkan, sampai sekarang tuh merepotkan kuliah ini, bayar UKT nyariin duit, merepotkan terus. Karena apa? Laula anauhuma mastaroka walaula saqauhuma matana'ama. Serba merepotkan. Ini namanya orang tua. Amma umuhu, adapun ibunya manusia, ibunya orang, fahamalathu, ibunya ya mengandung karhan dengan kepayahan. Ya tadi itu. Laula anauhuma mastaroha walaula saqauhuma matana. Mengandung sampean-sampean kurhan. Payah. Makan gak enak. Sumuan. Kepala pusing gak boleh. Minum obat sembarangan. Minum botrek gak boleh, nanti kamu dikandungan mabuk. Makan sambil nanti kamu mencret, sakit. Serba repot. Bahwa doa kurhan. Dan melahirkanmu itu juga payah. Nggak bisa ganti popokmu sendiri. Kencing nggak bisa di luar rumah. Karena bayimu dulu itu kurhan. Ribet. Memayahkan ibu, bapak, salah susu mencret. Jatuh dikit aja badannya panas. Salah pegang, meriang. Kurhan. Wa mabuhu dadapun bapakmu. Ini perjuangan ibumu tadi itu. Serba payah. Melahirkanmu itu apa ya? Mati.
Fa'amahu dan adapun bapakmu faqad badala wus'ahu. Maka benar-benar mencurahkan segala tenaganya fima ya'udu ilaihi bin naf'i. Supaya apa? Supaya bapakmu itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Bapakmu berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Mintar biati jismihi. Kaitannya dalam pendidikan, dalam pengurusan, bukan pendidikan, pengurusan badanmu, waruhi dan jiwamu. Bapakmu itu pontang-panting, malam jadi siang, siang jadi sudah nggak ada malam lagi. Untuk apa? Ngurus supaya kamu sehat, badanmu sehat. Waruhi dan jiwamu sehat. Maka fayajibu alaihi, maka wajib bagi seseorang itu ayat quranimatuhuma, hendaknya mengingat apa? Hal-hal yang ya kenikmatan keduanya. Lias kurohuma, supaya bersyukur terhadap keduanya. Alaiha, terhadap nikmat itu. Maka wajib bagi orang itu hendaknya mensyukuri atas nikmat keberadaan orang tua. Mensyukuri keberadaannya. Wa iyam tasira amrohuma, dan hendaknya menuruti atas perintah-perintah orang tua. Jadi kita sebagai anak itu fayajibu alaihi, wajib bagi orang ayat kuro, hendaknya mengingat nikmatuhuma, nikmat punya orang tua alias kurohuma, supaya ya bersyukur terhadap keduanya ilaiha yang nikmat itu tadi. Wa ayam tasila, dengan apa? Dengan menuruti amrohuma, perintah-perintah kedua orang tua. Kita diperintah belajar, dikirim dari kampung ke kampus, dari rumah ke kampus supaya belajar yang benar. Itu adalah perintah orang tua. Illa idza kana bi masyatin, kecuali perintah orang tua itu maksiat. Enggak ada orang tua merintah maksiat. Wa ayyajli sama'ahuma, hendaknya ketika duduk dekat dengan orang tua khosian. Khosian itu santun. Godon. Duduk dengan orang tua, dekat orang tua yang khusyuk. Jangan pelengahan. Jangan ngomong keras. Jangan nggak memperhatikan. Khosian, khusyuk. Godon torfahu, mengarahkan pandangannya, pokoknya tidak memandang, godon torfahu, mengabaikan pandangannya, anzallatiha, akan kerendahan-kerendahan orang tua. Orang tua punya salah, jangan diingat-ingat, jangan dianggap. Tidak khusyuk, tidak boleh menganggap kekurangan orang tua. Orang tuamu nggak bisa baca, ada yang orang tuanya buta huruf, itu jangan diingat-ingat, jangan.
Ibu ini nuntut, ayah ini nuntut saya belajar, ayah nggak bisa baca. Jangan. Misalnya orang tuamu, istilahnya ada yang belum mau sholat, mengerjakan perintah-perintah syariat sempurna, ya jangan kamu oleh-olehin, jangan kamu kata-katai, biar godon torfau anzalatiha. Itu merupakan kelemahan orang tuamu, jangan kamu ungkit. Duduk yang anteng, yang sopan, yang khusyuk, jangan mengungkit orang tua. Orang tua misalnya yang kan ada kadang-kadang di antara orang tua kita itu yang belum sempurna kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam. Ya kita tetap tidak boleh kita mengata-katai. Khosian godon torfauan zallatihima, itu maksudnya. Wa la yu'ziyahuma, tidak boleh menyakiti. Wa la yu'ziyahuma, hendaknya kita tidak boleh menyakiti kedua orang tua. Masya Allah. Walau biqauli walaupun dengan kata-kata yang agak kasar. Cuma pusing. Nggak boleh. Ini tidak boleh menyakuti orang tua, nggak boleh gitu. Karena apa? Karena menyakiti orang tua. Walayutila jidalahuma, tidak boleh membantah orang tua. Tidak boleh membantah kedua orang. Disuruh seumpama nggak benar ya diem aja. Nggak boleh bantah. Orang tua kadang-kadang lagi sepaneng dari kebun, dari sawah. Ada perkataan perintah yang nggak usah dibantah. Perintah-perintah yang agak menjengkelkan, perintah-perintah yang aneh-aneh misalnya, Anda belum mampu melaksanakan, ya nggak usah dibantah, biarin aja, kita dengerin aja, khasian, kita khusyuk, nggak usah yutilu jidalahuma, nggak usah bantah. Wa alla yamshi amamahuma, nggak boleh kita itu berdiri jalan gerusak-gerusuk di depan orang tua tanpa sopan. Wa alla yamshi amamahuma, nggak boleh jalan gerusak-gerusuk tanpa sopan. Nah kayak ini tadi, ini nggak jalan, tapi ketika belajar ada yang keluar, ada yang ini kan jengkelin Pak Kohar ini. Ini jangan dilakukan. Kalau emang tahan aja, nggak cocok tahan aja, nggak usah keluar-keluar gitu loh. Tahan aja. Ini sama dengan berjalan yang nggak genah. Oh ini keluar siapa? Habis keluar masuk siapa? Nah tahan aja, nggak usah. Kecuali tanpa tadi ada izin. Wala yamsya amamahuma, ini sama dengan yamsya berjalan keluar. Siapa ini? Loh. Ini mesti bocah kotrok. Mesti bocah gak genah ini. Ini sudah tidak sesuai dengan spirit sebagai seorang murid tadi itu. Bukan kok maksudnya berjalan itu ada guru duduk, ya ada orang tua duduk berjalan. Gak itu. Ini. Nah. Illa fi khidmatihima, kecuali untuk melayani keduanya. Boleh berjalan di depan kedua orang tua, tapi untuk apa keperluannya? Untuk melayani kebutuhan orang tua. Artinya apa? Masih dalam tataran sopan santun. Bahwa ya tumalahuma, dan hendaknya mengundang keduanya birrohmati dengan kasih.
wal magfirati dan ya ampunan, wa ya'muruhuma memerintah kedua orang tua, bukan memerintah ya memohon kedua orang tua itu dengan ma'ruf. Ya, Bu, Bapak, Ibu, Mak, udah tua loh, Mak. Maka ya nggak enak lah. Udah tua, mbok sholatnya dilengkapi, mbok sholat yang 5 waktu itu jangan sampai anu toh, Mak. Walaupun sore-sore dikit, ya sholat asar, tetep loh, Mak. Iya, Nduk. Nah, pasti gitu kan? Halus. Jangan mentak-mentak. Wayanhahuma. Dan hendaknya melarang keduanya anil mungkari dari kemungkaran. Kalau orang tua bapaknya masih suka minum-minum, ya dilarang, tapi dengan halus. Pak, jangan minum sih Pak, aku malu. Aku malu. Aku malu, udah gede masa bapak minum terus. Aku sudah punya cowok. Aku sudah, pokoknya dengan rayuan-rayuan itulah melarang orang tua itu. Dengan nggak boleh mentak-mentak. Liyakuna sababan. Karena itu menjadi sebab fi najatihima dalam kesuksesan, dalam keselamatan kedua orang tua minan nari dari api neraka. Memerintah orang tua untuk melaksanakan syariat Islam dengan halus. Melarang orang tua supaya meninggalkan kemungkaran dengan halus. Ini adalah sababan fi najatihima minan nar. Kama kana sababan fi wujudihi, sebagaimana ini menjadi sebab keberadaan fi wujudihi keberadaan orang yang ngomong. Kama kana, sebagaimana kedua orang tua itu sababan menjadi sebab fi wujudihi dalam adanya anaknya itu tadi. Anaknya menjadi pinter karena dikuliahkan karena orang tua. Anaknya menjadi sehat karena bapaknya. Anaknya kebutuhan yang terpenuhi ya karena orang tua. Ini karena kama kana sababan fi wujudi. Qala ta'ala fi kitabil karim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama yarabbayani shaghira. Ini sebagaimana firman Allah yang ada dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa waqadara rabbuka, dan hendaknya orang Tuhanmu telah memutuskan, Tuhanmu telah memastikan alla ta'budu illa iyyah, hendaknya tidak ada
kalian itu menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini dan kepada kedua orang tua ihsanan berbuat baik. Imma yablughonna indakal kibaro. Imma yablughol imma yablughonna. Hendaknya sampai siapa indakal kibaro akaduma salah satu dari kedua orang tuamu au kilahuma atau keduanya itu tua, kalau sudah tua fala taqulahuma ufin, maka jangan kamu membentak, walatan haruma, dan jangan kamu membentak keduanya. Wa kullahuma, dan berkatalah kepada kedua orang tua qaulan karimah dengan perkataan yang mulia. Wahfid, dan jagalah. Wahfid dan jagalah lahuma kedua orang tua janaha kadzuli minar rahmah, dengan perlindungan, dengan perlakuanmu minar rahmati, dengan kasih. Wakur robir, dan katakan robir hamhuma, Tuhanku irhamhuma, kasihilah kedua orang tuamu kama yarobani shaghira, sebagaimana beliau mengasihi aku ketika kecil. Ini adalah doa kepada Allah supaya orang tua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa yahussal ummah biyasadil bir. Ini menjadi sebuah kekhususan kepada seorang ibu dengan tambahan satu keunggulan. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini alal walati sidifani. Ketaatan kepada ibu alal waladi, ketaatan kepada birrul walidati, ketaatan orang tua alal waladi, alal walidi, ini bukan waladi, alal walidi, kepada seorang bapak Bifan itu dilebihkan 2 jengkal, bukan walad ini, alal walid. Birrul walidati alal walidi Bifani. Ini kalau walad ini bingung, Duk. Diganti alal wa, ada alifnya. Walidi Bifani. Ketaatan terhadap seorang ibu, perbandingannya ketaatan alal walidi kepada seorang ayah Bifani itu 2 derajat. Ibu itu disebut oleh Rasul 3 kali, ayah sekali. Ini adalah saking apanya, ibu itu ada 3 derajat, maksudnya apa toh? Bapak itu mencari nafkah 1. Kalau ibumu itu 3 itu maksudnya apa, Duk? 3 itu. Yang pertama adalah melahirkan. Mengandung, Apa itu? Mengandung. 3 itu isinya itu. Mengandung. Nomor 2 melahirkan. 3 menyusui. Nah, ini kalau bapak itu kan dengan ibu itu kan mentarbiyah, mengurus. Jadi bapak dan ibu itu memiliki fungsi yang sama. Mengurus, ada 4 fungsi. Jadi selisihnya itu berapa itu? Ibu itu mengandung 3 sebutan, umuka itu mengandung, melahirkan, menyusui. Yes. Nah, ini yang aneh itu ya, intinya. Subhanallahumma wa bihamdik, subhanallahumma wa bihamdik, subhanallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita larang belajar. Capek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.